kita itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Tapi kayaknya sekarang, di zaman sekarang, udah berubah kayaknya. Itu hidup untuk ngerokok atau ngerokok untuk hidup. Nanti kita bahas. Selamat pagi. Habis baca-baca berita di media online. Berhenti dari kecanduan narkoba, drugs, apapun itu bentuknya, kayak itu lebih gampang berhentinya dibanding kita berhenti dari kebiasaan kita merokok. Buat info, hari ini hari kelima gue berhenti merokok. Sebelumnya 2 atau 3 tahun yang lalu gue udah sempat berhenti ngerokok, itu sekitar 2 tahun berhenti. Dan untuk satu lain hal, akhirnya gue balik lagi ngerokok. Sekarang pengaruh rokok itu udah kacau ya. Gue bilang gue punya pikiran, orang yang udah kena narkoba, kena drugs, itu lebih gampang bisa berhentinya dibanding orang yang kena, maksudnya orang yang ngerokok gitu kan. Menurut berita online yang gue baca, jadi gini, orang yang kecanduan narkoba itu tentu akan susah untuk bisa terlepas dari jeratan bendahara tersebut. Tapi ternyata lepas dari jeratan nikotin rokok itu lebih susah ketimbang lepas dari narkotika atau narkoba. Bener kan apa yang gue bilang? Kenapa? Alasannya karena untuk lepas dari kokain atau morfin atau apalah gitu, ganja atau apa gitu, perjuangan itu kita harus direhab gitu. Enggak juga direhab sih perjuangannya, tapi lebih besar kebanyakan orang ngambil untuk rehabilitasi gitu, untuk berhenti dari kecanduan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau pengalaman gue itu dari diri kita sendiri tanpa harus rehab itu juga bisa gitu. Karena gue juga punya teman gue yang tanpa rehab dia alhamdulillahnya bisa gitu, karena kemauannya dia aja gitu, dan tekad, intinya tekad gitu kalau di sini ya gitu. Tapi untuk lepas dari rokok itu bisa 5 atau sampai 10 kali lebih susah ketimbang narkoba. Itu kata dokter, dia direktur utama Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Hal ini kenapa kita susah banget lepas dari rokok itu? Gue akhirnya dapat penjelasan dari medisnya gitu kan, karena selama ini gue cuma pikiran ya karena lebih susah berhenti dari rokok dibanding dari narkoba, karena yang tadi gue bilang, kalau rokok itu kita lihat wujudnya tiap hari di lingkungan dekat kita. Rokok itu dijual bebas di minimarket, di warung rumah kita gitu, dan setiap kita jalan itu banyak orang yang lagi ngerokok. Terus di kantor itu teman-teman kita ngerokok atau bos kita ngerokok gitu. Di rumah mungkin kalau orang tua kita ngerokok, kita ngeliat orang tua kita ngerokok gitu. Ya pokoknya kita jadi sugestinya tuh lebih kencang gitu kalau menurut gue. Hal ini kenapa susah dari lepas rokok ini? Karena kandungan nikotin dalam rokok lebih mudah lepas dan menempel lebih lama di reseptor otak, hingga sangat sulit untuk dapat lepas dari barang setan ini. Ketika seseorang merokok, nikotin akan terserap dalam darah dan diteruskan ke otak. Kemudian reseptor alpha 4 beta 2 yang menerima nikotin dalam otak akan memicu pelepasan hormon dopamin yang memberi rasa nyaman. Bila kadar hormon berkurang, maka orang akan kembali merokok dan terus merokok. Inilah yang menyebabkan seseorang kecanduan untuk merokok dan kesulitan untuk lepas dari adanya faktor hormon dopamin. Menurut Dr. Aulia, menurut dia juga, nikotin 5-10 kali lebih kuat menimbulkan efek
psikoaktif pada manusia ketimbang kokain dan morfin. Terlebih lagi, lebih mudah mendapat rokok. Nah kan benar, lebih gampang dapat rokok ketimbang narkoba, khususnya di Indonesia. Nah, gue baca berita online ini cuma headline-nya doang gitu. Karena gue sempat lagi browsing terus ngeliat ada headline berita gini, tapi gue belum sempat baca semuanya. Gampang lepas dari narkoba dibanding rokok, itu dari pikiran gue aja, kesimpulan gue gitu selama ini gitu. Dari pengalaman gue pribadi aja, kenapa gue susah lepas dari rokok sedangkan gue gampang banget lepas dari narkoba. Kayak gue gak perlu sebutin berapa lama gue ada di dunia gelap kayak gitu. Cukup jadi pembelajaran gue aja lah kayak gitu. Jadi ternyata penjelasan medisnya juga dari dokter itu sama gitu, karena yang dia bilang itu rokok ya gampang ditemuin ya gitu, dimana aja gampang gitu. Terus maraknya informasi yang menerangkan bahaya merokok menyebabkan tingginya kesadaran masyarakat untuk berhenti merokok. Namun orang dihadapkan dengan kuatnya adiksi, sugesti nikotin yang menyebabkan gagal untuk berhenti. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, 7% perokok ingin berhenti merokok, tapi hanya 5 hingga 10% saja yang dapat melakukan tanpa bantuan dari orang lain. Yes, gue di sini juga nggak ngejudge, nggak, maksudnya gue nggak so tau juga, maksudnya ada kok sebagian orang yang emang berhenti ngerokok total, ada gitu, gampang banget gitu. Tapi di sini di kasus ini gue ngambil dari kehidupan gue sendiri, karena gue dulu perokok parah. Gue nyobain tipikal orang yang suka pengen tahu gitu, apa sih ini, jadi gue cobain semuanya, hampir semua gue cobain jenis mabukan itu. Gue mulai ngerokok itu SMP kelas 3. Gua SMP kelas 3 itu ngerokok sampai di tahun 2010 itu gue masih ngerokok, dan di 2010-2011 kalau nggak salah itu gue berhenti, mungkin waktu itu sakit dan gue harus berhenti ngerokok. Pas balik lagi ke dunia kerja, sugestinya nongol lagi. Jadi akhirnya ya itu balik lagi ngerokok sampai sekarang gitu, sampai 2017. Dari 2011 ke 2013 itu gue berhenti. Terus 2013 itu gue mulai ngerokok lagi sampai sekarang. Tapi dari 2013 itu ke 2017 itu gue nggak ngerokok, nggak terlalu parah. Gue sehari itu 3 batang, dan paling itu di weekday di tempat kerja, paling itu gue ngerokok. Tapi kalau weekend itu gue jarang banget ngerokok. Kalau udah weekend itu gue nggak coba buat nggak ngerokok di depan anak gue gitu. Gue coba di weekend nggak ngerokok di depan dia, karena menurut gue, dan gue sadar sekarang jadi orang tua, karena kita itu contoh buat anak kita gitu. Kalau kitanya begitu, ya mereka bakal nyontohin apa yang kita lakuin gitu. Mereka cuman kayak copy paste gitu aja gitu. Tanpa karena gue ngeliatnya mungkin gitu juga dulu. Gue ngeliat bokap gue ngerokok, ya gue juga ngerokok. Gue ngeliat abang gue ngerokok, ya gue juga pengen ngerokok gitu. Jadi ya gitulah, apa yang orang tua kita lakuin ya kita contoh gitu. Dan berasanya sekarang pas gue udah punya anak, gue kayak ngerasa, oh gue nggak mau nih jalan hidup gue yang dulu tuh keulang sama anak gue gitu. Dan baru 5 hari ini gue coba, gue perlahan-lahan gue bilang oke lah, kayaknya gue harus berhenti lagi. Dan gue mungkin insya Allah itu buat selamanya gue gak bakal ngerokok lagi. Baru 5 hari ini. Tapi emang yang tadi gue bilang, karena rokok itu gampang kita temuin wujudnya, kita lihat orang pada ngerokok gitu, itu susah banget gitu.
tadi aja di jalan ngeliat orang ngerokok, biasanya juga habis makan ngerokok gitu kan, aduh ini ada yang beda aja gitu. Coba gue mau balikin lagi, rem gue sekarang itu anak gue jadiin tameng. Kalau gue tetap lanjutin ngerokok, gue takutnya nanti dia niru gue. Karena kalau dia nantinya di jalan lihat orang ngerokok atau dia ngeliat keluarga gue ngerokok gitu, itu nanti tinggal gue yang ngejelasin nih. Yang penting dia ngeliat orang tua gue tuh nggak ngerokok gitu. Karena kalau menurut gue, kalau dia ngeliat di luar begitu, tapi di lingkungan dekatnya dia nggak berlawanan gitu kan, gue yakin dia bakal ngikutin yang di lingkungan dekatnya dia gitu. Jadi di sini gue pengen garis bawain semuanya. Poinnya adalah kalau kita pengen berhenti dari sesuatu, ini yang lagi gue pikirin lagi, karena gue dulu berhenti dari drugs itu karena terpaksa sebenarnya. Pas gue pergi dari Jakarta ke Banyumas, balik lagi ke Jakarta, di situ akhirnya dengan terpaksa emang gue ditentuin jalannya harus berhenti gitu dari drugs. Dan sekarang buat rokok gue mau terapin juga, harus terpaksa gue harus berhenti karena gue nggak mau anak gue nanti ikut gue. Oke, thank you udah nonton video ocehan gue ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa lu share, bisa lu like, bisa, dan jangan lupa di subscribe, langganan gratis, nggak bayar. Oke, kita ketemu lagi nanti di ocehan gue yang lainnya. See you soon and peace out.